teman-teman, perkenalin nama aku Teresa Afila dari 12+2. Hari ini aku mau menganalisis sekaligus menceritakan mengenai ketimpangan sosial yang ada di masyarakat kita. Ketimpangan sosial ini mengakibatkan banyak masalah sosial, yang salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan timbul karena ketimpangan sosial nih guys. Tapi apa sih hubungannya dengan ketimpangan sosial dan bagaimana cara mencegahnya? Ayo kita bareng-bareng lihat videonya. Siang hari yang terik di kawasan Bekasi, tepatnya di daerah Bantar Gebang, tinggallah Pak Darmo dan keluarga. Mereka tinggal di kawasan yang tidak layak huni. Suatu hari datang tim dari Ulas Hidup Bersama Karin untuk meliput tentang kemiskinan di daerah Bekasi. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Mbak Karin di Ulas Hidup Bersama Karin. Hari ini aku lagi di kawasan Bantar Gebang bersama tamu kita yaitu Bapak Darmo. Aku bakal nanya-nanya nih ke Pak Darmo tentang kehidupannya di masa COVID-19 ini. Selamat siang Pak, apa kabar? Siang Mbak, Alhamdulillah baik. Di masa COVID-19, hal yang paling berubah dari kehidupan Bapak ini apa sih? Apa benar-benar dari dulu udah begini, Pak? Nggak banyak yang berubah ya Mbak. Mungkin sekarang makin parah. Pekerjaan saya kan mulung aja ya Mbak. Sekarang jadi rebut-rebutan karena barang-barang makin mahal. Tapi sebenarnya mah sama aja, sama-sama susah kondisinya dari dulu. Wah, ternyata gini ya, Pak. Kondisi teman-teman di sini, keluarga Bapak aja harus hidup beras kardus dan bahkan masih beralas tanah. Apa Bapak pernah cari-cari kerja, Pak? Hidup kayak gini apa cukup buat biayain si adek, Pak? Mbak, saya kan tidak lulus SD. Saya sudah pernah nyoba lamar kerja, tapi susah banget. Yang bisa terima orang yang SD aja nggak lulus kayak gini. Apalagi saya juga nggak paham cara main HP itu kayak gimana yang zaman sekarang. Tapi kalau ada rezeki tambahan, kadang suka disuruh bantu potong rumput. Tapi jarang sih. Sebenarnya sih kalau biaya Indika berat. Sebenarnya dari kerjaan ini dia aja nggak sekolah. Maaf nih Mbak, jangankan buat biaya Indika sekolah, makan dan minum aja susah Mbak. Beberapa bulan lalu istri saya sakit tipes, tapi karena biaya susah, jadi sekarang udah dipanggil Tuhan. Nah, stop dulu videonya. Dari kehidupan Pak Darmo di atas, kita bisa melihat arti nyata dari kemiskinan di sekitar kita. Jadi, kemiskinan adalah keadaan seseorang yang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan tidak mampu memanfaatkan tenaga, baik mental maupun fisik dalam kelompok tersebut. Loh, kok Pak Darmo bisa dimasukkan golongan marginal yang biasanya mengalami masalah kemiskinan? Jawabannya karena Pak Darmo memenuhi ciri umum dari kemiskinan. Jadi, apa yang menjadi ciri kemiskinan secara umum? Jawabannya adalah tingkat kematian yang tinggi. Kedua, tingkat kesehatan rendah. Ketiga, pendidikan rata-rata rendah. Keempat, sikap sulit menerima perubahan. Dan yang terakhir kelima, mata pencarian rendah dengan penguasaan teknologi yang rendah. Nah, kemiskinan dibedakan menjadi dua menurut penyebabnya, yaitu kultural dan struktural. Nah, ayo kita lihat dan dengarkan video Mbak Karin lagi ya, supaya kita tahu kisah Pak Darmo selanjutnya, sekaligus belajar mengenai keadaan sekitar kita. Turut berduka cita ya, Pak, atas kehilangannya. Semoga diikhlaskan. Ternyata hidup Bapak yang dilewati di situasi kayak gini tuh berat banget ya, Pak. Tapi saya tadi sempat dengar loh Pak, Bapak bilang Dika nggak sekolah. Jadi saya bertanya-tanya nih Pak, apa Bapak nggak punya kartu Indonesia Sehat atau kartu Indonesia Pintar? Kalau ada kan bisa buat nyekolahin Dika. Apalagi tahun ini sistem penerimaan muridnya pakai sistem zonasi. Di sini susah Mbak Karin. Kemarin juga sempat ada ibu-ibu yang demo karena anaknya nggak diterima sesuai syarat yang ada di internet. Ada kecurangan dalam penerimaan siswa, banyak beli kursi. Orang-orang kayak saya dan teman-teman mana bisa. Kalian padahal berharap banget bisa sekolahin anak-anak kami supaya bisa sukses. Tapi malah dikasih ke anak-anak yang berlebih, bahkan sanggup bayar uang bangku tambahan. Saya kecewa banget sih Pak dengarnya. Ternyata pemerintah Bekasi masih kurang aware ya sama masalah begini. Padahal dengan adanya KIP dan KIS diharapkan bisa memberikan solusi nih buat kehidupan yang lebih baik, apalagi buat yang membutuhkan. Kita tuh berharap banget nih Pak sama pemerintah, khususnya Bekasi, supaya bisa memperhatikan terutama untuk meningkatkan SDM negara kita. Jika adik-adik yang layak mendapatkan sekolah tapi harus kalah dengan yang punya uang, terus kapan bisa majunya negeri ini? Apa ada kejadian seperti ini lagi Pak sebelum kejadian ini? Pernah juga Mbak, saya kan ke puskesmas. Waktu itu istri saya masih sakit. Pas kayak buru-buru karena kondisinya cukup parah, kita masih disuruh nunggu. Stop dulu. Dari cuplikan video tadi, kita bisa lihat ketimpangan yang terjadi di masyarakat kita. Tapi, apa itu ketimpangan sosial di masyarakat? Ketimpangan sosial di masyarakat merupakan masalah sosial karena menyangkut suatu kondisi dan situasi yang tidak kita harapkan, yang berkaitan dengan terpenuhinya rasa keadilan di masyarakat. Hal ini berkaitan erat dengan kekuasaan. Orang yang berkuasa memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaannya, sehingga orang yang tidak memiliki kekuasaan, seperti yang dialami Pak Darmo, menjadi mengalami keadaan terbatas. Dari situ kita bisa tahu kalau ada sikap-sikap yang melatar belakangi terjadinya ketimpangan sosial yang bisa menyebabkan kemiskinan. Seperti pertama, stratifikasi sosial. Sistem stratifikasi sosial yang tertutup atau tidak ada peluang untuk masyarakat strata bawah bisa pindah ke strata lain, apalagi ke strata yang lebih tinggi. Dengan sistem stratifikasi sosial ini bisa menimbulkan ketimpangan sosial di masyarakat. Kedua, sikap prejudis
adalah sikap berdasarkan pada generalisasi yang tidak berdasar pada realita dan cenderung subjektif. Sikap ini bisa diarahkan pada kelompok orang-orang dari kelas sosial, jenis kelamin, dan lain-lain. Sikap mengarah pada sikap mengategorikan kelompok tertentu berdasarkan perasaan suka dan tidak suka. Bahaya ya. Yang ketiga, diskriminasi. Diskriminasi merupakan salah satu faktor yang melatar belakangi munculnya ketimpangan sosial di masyarakat. Adapun ketimpangan sosial ini bermuara dari ketidakadilan. Jadi, ketimpangan sosial disebabkan oleh faktor ketidakadilan dalam pendistribusian hasil pembangunan, maka akan menimbulkan rasa tidak puas terhadap pemerintah atau pihak swasta yang dapat memicu aksi demonstrasi, class action, dan pergolakan daerah. Hal ini bisa menghambat integrasi loh. Dari hal-hal di atas, jadilah ketimpangan dan muncullah kemiskinan menjadi salah satu akibatnya. Seperti cerita Pak Darmo, ia mengalami diskriminasi, kebijakan sekolah yang tidak menerima anak-anak dari pemulung padahal sudah sesuai syarat dan ketentuan yang ditetapkan, tapi tidak diterima dengan berbagai alasan. Pak Darmo juga mengalami sikap prejudis, di mana orang-orang yang berprofesi pemulung dianggap tidak menguasai teknologi dan tidak memiliki kemampuan intelektual yang tinggi ataupun bodoh. Pak Darmo juga sulit melakukan mobilitas vertikal naik karena hambatan-hambatan dari status sosial sekarang. Ia akan kalah dengan orang-orang yang memiliki kedudukan yang berhak mengambil keputusan dan kekuasaan lebih. Seperti kasus yang dialami Pak Darmo di mana ia kalah saing dengan orang tua murid yang mampu menyogok uang kursi anaknya. Nah, karena ketimpangan sosial atau adanya perbedaan yang tidak wajar karena adanya sifat ketidaksetaraan peluang dan penghargaan masyarakat, sehingga hal ini memicu banyak orang-orang yang menjadi miskin karena tidak mendapat peluang dan penghargaan di masyarakat karena mereka tidak memiliki kekuasaan tadi. Orang miskin akan semakin miskin jika ketimpangan terus terjadi karena orang-orang di kelompok ini tidak diberikan peluang serta penghargaan di masyarakat. Sehingga untuk menghindari kemiskinan di negara kita perlu mencegah mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat kita. Video itu pun viral, banyak penonton yang bereaksi atas ketidaktegasan pemerintah Bekasi untuk mengatasi ketimpangan di masyarakat. Akhirnya pemerintah pusat sudah memberikan kebijakan dalam undang-undang untuk mengurangi ketimpangan dan kejadian yang Pak Darmo alami kemarin. Pemerintah pusat menuangkannya dalam berbagai undang-undang. Saya juga pernah dengar sih beberapa Pak, seperti UU DNRI tahun 1945 pasal 34 ayat 1 dan 2. Nah, begini bunyinya teman-teman. UU DNRI tahun 1945 pasal 34 ayat 1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ayat 2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Itu menghasilkan upaya-upaya yang dibuat langsung oleh pemerintah pusat dan kerjasama dengan Pemda. Kami berusaha membuat upaya nyata untuk mengurangi ketimpangan ini, yakni Jadi, banyak upaya yang dilakukan pemerintah loh untuk mengatasi ketimpangan. Salah satunya upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam BPPD, Buku Penanganan Perencanaan Pembangunan Daerah, tahun 2014. Upaya utamanya adalah melakukan pemerataan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang sama pada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan. Upaya pemerataan yang berfokus untuk masyarakat miskin ini untuk mencapai keadilan menurut BPPD tahun 2014 adalah: yang pertama, pemberdayaan melalui peningkatan partisipasi dan perluasan manfaat. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembangunan Indonesia yang lebih baik. Pemerintah sebagai stakeholder mengembangkan program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat miskin, rentan, dan tak termarginalisasikan. Program ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, penanggulangan kemiskinan yaitu perlindungan sosial. Kedua, pemberdayaan masyarakat. Ketiga, pemberdayaan usaha mikro kecil. Dan yang keempat, program pro-rakyat. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan akses kualitas pendidikan dan kesehatan. Contoh upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan. Yang pertama, peningkatan akses kualitas pelayanan kesehatan untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Selanjutnya, peningkatan perbaikan gizi. Ketiga, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Selanjutnya, pelaksanaan jaminan kesehatan. Yang terakhir, peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Bukan hanya kesehatan, tapi pendidikan juga penting, karena pendidikan bisa mempengaruhi ekonomi, sehingga pemerintah berusaha menciptakan tenaga kerja yang terdidik, dengan etos kerja tinggi, sikap adaptif, dan inovatif. Tenaga kerja terdidik juga dibekali kemampuan-kemampuan teknologi, karena sekarang persaingan di era globalisasi ini. Pemerintah juga berusaha untuk menyebarkan fasilitas sekolah dan tenaga kerja merata, tak terlupa wajib 9 tahun belajar yang mulai digalakkan di Indonesia ini. Selanjutnya, pengentasan kemiskinan dan master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi atau MP3I. Banyak upaya yang telah dilakukan, tapi karena penurunan kemiskinan yang tidak kunjung turun secara signifikan, muncullah MP3I. Prinsip dari MP3I ini adalah kerjasama dan sinergi semua pihak, baik pemerintah pusat atau daerah, BUMN, swasta, dan tak terlupa masyarakat. Pemerintah pusat melakukan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan, sedangkan pemerintah daerah mengidentifikasikan akar kemiskinan, hal-hal yang menyebabkan ketimpangan dalam pencapaian target penanggulangan. Selanjutnya, BUMN dan swasta dalam program CSR mereka melakukan sinkronisasi program yang dapat diimplementasikan di kantong-kantong kemiskinan.
Ya Mbak, kalau di Indonesia sendiri penurunan kemiskinan ini masih tinggi dan pengurangannya tidak terlalu signifikan. Banyak faktor sih Mbak, seperti misalnya persoalan kultural masyarakat yang membuat mereka sulit keluar dari lingkar kemiskinan, kurang optimalnya program-program penanggulangan kemiskinan dalam menjangkau seluruh wilayah Nusantara, kebijakan ekonomi yang belum sepenuhnya memihak masyarakat, kondisi ekonomi yang berpengaruh besar terhadap kerentanan masyarakat, terutama faktor pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dan akar persoalan kemiskinan yang tidak cukup menjadi prioritas bersama sebelum kemiskinan terlanjur menimpa masyarakat. Banyak ya Pak penyebabnya. Kalau kasus Pak Darmo soal sekolah anaknya yang tidak sesuai syarat dan tidak diperlakukan adil itu gimana ya? Kasus Pak Darmo ini merupakan kesalahan Pemda juga karena kelalaian dalam proses pengawasan pada masa PMB. Kedepannya kami akan memberikan pengawasan lebih pada sekolah-sekolah dari PAUD hingga SMA atau SMK. Kami juga sudah memberikan sanksi dan peringatan pada sekolah tersebut setelah ditelusurin. Saya berharap masyarakat juga bisa berpartisipasi untuk segera melapor agar segera dicari tahu dan ditindak tegas. Itu ya Pak. Makasih ya Pak Rahmat sudah mau klarifikasi kepada teman-teman dan masyarakat Indonesia nih. Dari yang saya simpulkan, sebenarnya untuk memberantas kemiskinan di sekitar kita ini perlu memberantas ketimpangan sosial. Di antaranya kita dulu nih. Nah, hal ini gak cuma langsung tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita semua. Kita bersama-sama membantu pemerintah memberantas ketimpangan. Kita bisa melapor jika ada penyelewengan hak dan kewajiban, membantu pembangunan dengan berpartisipasi dalam masyarakat seperti mengembangkan komunitas lokal, meningkatkan mutu hidup kita, dan mencegah dan melindungi masyarakat yang sudah rendah supaya tidak semakin terpuruk nih. Justru harus meningkat. Dari video tadi, aku bisa menarik kesimpulan yang penting, seperti kemiskinan terjadi karena ketimpangan sosial. Maka kita perlu memberantas ketimpangan sosial di masyarakat kita supaya kemiskinan semakin kecil. Kita perlu bekerja sama dengan pemerintah dengan berpartisipasi nyata dalam pembangunan yang merata dan berkeadilan. Hal ini dilakukan untuk kepentingan bersama loh teman-teman. Ayo berantas ketimpangan bersama-sama.